Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat Aranidi dan pendengar Radio Aslam yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus seorang hambanya di antara sekian ribu manusia pilihan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerinduan kita kepada beliau pada saat berbahagia, mari sama-sama kita sampaikan salam penghormatan kita, kemuliaan kita dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat Araniri dan radio, pendengar Radio Aslam yang dirahmati Allah, bulan puasa adalah bulan barakah. Dan pada saat yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sekian banyak sudah tausiah-tausiah, tapi tausiah singkat ini kita fokus pada tabayun. Judulnya Tabayun dalam Perspektif Ramadan. Al-Quran Karim sebagai basis kita pada hari yang berbahagia dan seterusnya adalah itu disebutkan ada 3 kali kata-kata tabayun itu dalam Al-Quran. Yang pertama pada surah An-Nisa ayat 94, dan itu dalam satu ayat disebut 2 kali tabayun. Kemudian yang fokus kita pada hari yang berbahagia ini adalah tabayun yang terdapat dalam surah Al-Hujarat ayat 6. Bunyinya kira-kira seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang fasik, binabak dengan membawa satu berita, fatabayyanu, maka berita tersebut tidak boleh ditelan begitu saja, kemudian harus fatabayyanu. Fatabayyanu dimaksudkan di sini adalah harus dicek, dicek ulang, diteliti, diselidiki. Kalau bahasa akademiknya adalah harus dibuat penelitian terhadap tingkat kebenaran berita tersebut. Apakah itu berita, informasi, kabar, dan sebagainya. Apalagi yang datang tersebut, sumber komunikatornya itu orang-orang yang tiadilah, disebutkan di sini adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu memang orang muslim, tapi dia selalu berbuat jahat. Kemudian dia menjadi sebagai komunikator hari ini dengan membawa sebuah pesan. Yang pesan itu kadang-kadang pesannya memang betul, tetapi sumber komunikatornya itu tidak jelas. Disebutkan di sini orang-orang fasik. Hai orang-orang yang beriman, dia datang kepada kamu orang-orang fasik dengan membawa satu berita, kemudian berita yang datang tersebut, apakah informasi, apakah dengan medsos sekarang ini luar biasa, ya, fitnah, riba, kemudian adu domba, ya, dengan WA dan sebagainya kita lihat. Maka fatabayyanu, berita tersebut dengan cepat-cepat ditelan, apalagi di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian harus dicek ulang tingkat kebenaran, diteliti ulang, diselidiki ulang berita tersebut, jangan sampai termakan. Pertamanya antusibu qauman bijahalatin, diperkuat lagi taukidkan dalam ayat tersebut, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai dengan sebab kejahatan kamu menyampaikan berita-berita bohong hoak tersebut bisa menimpa suatu kaum.
Fatusbihu, kemudian kamu sadar, nasi telah menjadi bubur, kamu sadar, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Untuk apa lagi itu? Maka cukup berbahaya, sinayah berbahaya lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Kalau berita-berita tersebut yang hari ini disampaikan lewat medsos dan sebagainya, yang kadang-kadang kita termakan, akhirnya puasa yang kita lakukan ini hadir dan berbahagia bisa menjadi puasa yang sia-sia. Kemudian apalagi yang menyampaikan itu juga orang Muslim, apalagi dia juga berpuasa, kemudian dia sampaikan berita-berita bohong yang tidak jelas sumbernya, kemudian datanya itu tidak jelas, tidak valid, akhirnya disampaikan kepada orang lain, dan orang lain tanpa fatabayanu, tanpa cek hari cek, tanpa meneliti ulang tingkat kebenaran itu, akhirnya termakan. Ujung-ujungnya hadirin berbahagia, disebutkan dalam ayat yang lain, kalau itu memang riba, hawa, kemudian fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa disebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Boleh saja kalau pembunuhan itu 1-2 orang yang meninggal, tapi fitnah itu menyampaikan berita-berita bohong, riba dan sebagainya, itu bisa membunuh banyak orang. Mereka saling adu domba. Kenapa? Cepat kita lihat ini viral luar biasa itu. Ada adik kita kadang-kadang tawuran dan sebagainya. Itu padahal gara-gara sedikit mengejek-ngejek di media sosial. Akhirnya mereka itu bulan-bulan suci Ramadan menjelang sahur, bahkan habis tarawih, sedang tarawih, mereka tawuran di mana-mana. Ini bahagian daripada sebaran berita-berita bohong dan fitnah itu oleh orang-orang yang komunikator sumbernya itu tidak jelas. Sebut di sini adalah paling banyak orang-orang yang fasik, orang Muslim tapi orang berbuat jahat. Yang terakhir sekali kami sampaikan bahwa yang paling berbahaya lagi perlu diwaspadai sahabat Araniri, kemudian pendengar radio Assalam dan seterusnya, publik semuanya, bahwa paling berbahaya disebabkan atas nama syariat. Ini bahaya sekali dan di mana-mana kita lihat. Dia berani orang-orang fasik ini menyampaikan berita-berita bohong dan nama Islam. Coba bayangkan. Saya contoh, saya bilang apa keimumnya, kayaknya hanya jelas. Keimumnya ni muntrah yang kayak dengar ceramah, kayak dengar khutbah. Padahal kayaknya hanya jelas suruh. Kadang-kadang mengesemayangkan. Itu fitnah. Jangan coba-coba fitnah itu disebarkan atas nama agama, sadar ataupun tidak. Inilah model orang-orang fasik. Jadi mudah-mudahan sidang jamaah yang berbahagia, sahabat Araniri dan juga pendengar radio Assalam, dengan bulan suci Ramadan ini menjadi filter bagi kita semua. Pertama sekali tingkat kesabaran kita bagaimana menerima informasi, berita, kabar dan sebagainya, sehingga betul-betul orang Muslim itu pada akhirnya orang-orang yang selektif. Pertama sekali terhadap informasi ini, berita dan sebagainya, itu harus betul-betul selektif. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama sekali bagi kami sendiri dan juga bagi sahabat Arani dan juga pendengar radio Assalam. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.